Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 8. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 8 subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 60. Perubahan lingkungan juga memengaruhi budaya, termasuk tarian. Tari daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Selanjutnya pada Ayo Mengamati, lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari. Nomor 1. Bagaimana formasi para penari saat melakukan gerak tari? 2. Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? 3. Bagaimana bentuk imajiner yang dilalui penari selama melakukan gerak tari? Jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana lalu peragakan. Di sini kakak akan memberikan jawaban, silahkan diperagakan oleh adik-adik. Jawaban nomor 1, formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Jawaban nomor 2, pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Dan nomor 3, garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 61, silahkan adik-adik membaca artikel yang berjudul Pola Lantai Gerak Tari. Selanjutnya pada tugas halaman 63, berdasarkan teks pola lantai gerak tari pada halaman 61 sampai 63, kerjakan tugas berikut. Nomor 1. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Jawab. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dan garis lengkung kemudian dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai lainnya. Nomor 2. Gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks tersebut. Silahkan adik-adik mencoba untuk menggambarkannya. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 64, silahkan adik-adik kembali membaca bacaan yang berjudul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 65, jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nomor 1. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks Siklus Air dan Bencana Kekeringan? Jawab. Peristiwa yang terjadi adalah siklus air, penguapan air, hujan, aliran air atau air mengalir, dan terjadinya air tanah. Nomor 2. Bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Jelaskan. Jawab.
Pada proses siklus air, ada tahap penguapan air dari permukaan bumi, bisa berasal dari laut, sungai, danau, atau dari genangan air lainnya. Proses evaporasi atau penguapan atau transpirasi adalah kondisi di mana air yang ada di laut, darat, di sungai, tanaman, dan sebagainya kemudian akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan kemudian akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun atau precipitation dalam bentuk hujan, salju, dan es. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan air tanah? Jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi air tanah adalah semua air yang meresap dari permukaan tanah sampai ke lapisan batuan. Nomor 4, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Jawab, perbedaan air tanah dengan air permukaan yaitu air tanah terletak di bawah tanah, tepatnya di lapisan akuafer yang hanya dapat dipompa keluar dengan upaya pengeboran. Sedangkan air permukaan adalah air yang ditemukan di permukaan bumi dalam bentuk sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Nomor 5, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Jawab, secara umum air permukaan biasanya lebih rentan tercemar dibanding air tanah. Hal ini tidak terlepas dari lokasi keberadaan dua sumber air tersebut. Air tanah umumnya lebih bersih dikarenakan lokasinya di dalam pori-pori tanah yang melewati berbagai proses penyaringan oleh tanah dan batuan. Kemudian nomor 6, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jawab, musim kemarau yang berkepanjangan ini memiliki beberapa dampak, diantaranya kekeringan yang melanda dan sulit teratasi dengan cepat, menurunnya persediaan air bersih karena sungai atau sumur tidak lagi memiliki tampungan air bersih. Kondisi kekurangan air bersih menimbulkan banyak wabah penyakit di sekitar kita, sehingga kualitas kesehatan juga akan menurun drastis, di antaranya seperti dehidrasi dan penyakit kulit. Produksi pertanian yang menurun drastis karena sulitnya untuk menemukan air bersih untuk merawat tumbuhan, sehingga hal ini dapat menyebabkan gagal panen. Krisis ekonomi yang disebabkan penurunan produksi tanaman seperti tanaman pangan, sayuran, dan lain-lain. Konflik sosial masyarakat yang timbul karena persaingan dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih. Bahkan pada kondisi yang ekstrim, masyarakat akan melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan. Kebakaran hutan yang dapat berujung pada kabut asap seperti yang terjadi di hutan Kalimantan, dan PLTA berhenti bekerja karena sumber daya air yang tidak ada. Dan berikut adalah contoh poster dampak siklus air bagi kehidupan untuk menjawab Ayo Berkreasi halaman 66. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.